إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده وعلى آله وصحبه ومن تبعه هدى إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, puji dan syukur alhamdulillah telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat kekuatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan berbekal takwa dapat menghantarkan kita menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada saat ini sampailah kita kepada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Syidul Ayyam, hari induk dari segala hari. Ini adalah berkat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut dapat meringankan langkah kaki kita menyambut seruan azan, datang memenuhi panggilan Allah, menunaikan salat fardu pada hari yang mulia ini. Semoga senantiasa kita istiqamah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini saya akan menyampaikan pentingnya tentang persaudaraan umat manusia. Persaudaraan dalam Islam dikenal dengan istilah ukhuwah yang bermakna persamaan atau keserasian. Ukhuwah sendiri merupakan bentuk jamak dari kata akhun yang berarti hubungan darah atau karena persesuaian. Artinya suatu hubungan yang memiliki keterkaitan yang begitu dekat satu dengan yang lainnya. Maka makna keterhubungan ini dapat terbentuk karena berbagai faktor, baik itu disebabkan karena keturunan, persahabatan, agama, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran, kata yang berpadanan dengan istilah ukhuwah ini setidaknya disebutkan sebanyak 81 kali, antara lain 52 kali dalam bentuk mufradnya dan 29 kali dalam bentuk jamaknya. Secara terperinci, bila makna ukhuwah dalam Al-Quran tersebut kita artikan sebagai persamaan dan persaudaraan, maka akan terbentuk suatu makna persaudaraan yang dapat dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, ukhuwah fil ubudiyyah, yakni persamaan sebagai makhluk atas penciptaannya yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, ukhuwah fil insaniyah, yaitu persaudaraan dengan seluruh umat manusia di dunia ini. Dan yang ketiga, ukhuwah fil wataniyah, yakni
bentuk persaudaraan yang ditetapkan karena persamaan keturunan atau suatu bangsa. Dan yang terakhir, ukhuwah bil dinul Islam, yaitu persaudaraan atas dasar iman sebagai sesama umat Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sebagai umat muslim, kita harus berperan aktif dalam menyuarakan perdamaian yang bisa dicapai segera mungkin. Sekalipun dapat dibenarkan bila ketika berbicara persaudaraan manusia terdapat perbedaan yang meliputi berbagai macam atribut, suku, budaya, dan ras yang berbeda-beda. Dan perbedaan-perbedaan tersebut hendaknya bisa dipahami secara universal sebagai bisa menjalin hubungan sebagai keniscayaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setiap manusia dapat berdiri di atas kesetaraan dan bisa menjalin hubungan satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Bila merujuk ayat ini, maka jelas bagaimana posisi persaudaraan manusia dalam Islam diletakkan. Islam meletakkan posisi kemanusiaan itu dalam kedudukan yang setara. Dalam Islam tidak ada rasa atau golongan tertentu yang lebih tinggi di mata manusia, sebab hanya di mata Allah sajalah keunggulan itu dimiliki oleh mereka yang paling bertakwa. Perbedaan tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk memecah persatuan. Lebih lanjut, dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwa tujuan diciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu agar melalui perkenalannya tersebut manusia dapat terdorong untuk saling tolong-menolong. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Persaudaraan manusia dalam Islam dijamin kehormatannya selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Persaudaraan manusia dalam Islam bernuansa ajakan dan bimbingan kepada ajaran-ajaran kemanusiaan yang diinspirasi oleh nilai-nilai ketuhanan. Maka Islam mengajarkan agar kita senantiasa mengajak umat manusia dengan penuh sikap dan akhlak yang luhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatan minallah linta lahum walau kunta fazzan ghalidhan qalbi la taqdu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum bil amr fa iza azalta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau wahai Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zillalil Quran menjelaskan bahwa manusia itu membutuhkan naungan penuh kasih sayang
dengan wajah yang meneduhkan lagi ramah tamah, dipenuhi dengan cinta dan kasih, serta jiwa yang mampu menuntun dengan penuh kelembutan. Sikap seperti itu harus dikedepankan dalam membangun hubungan persaudaraan yang baik di antara manusia. Jangan sampai kebencian kita terhadap salah satu golongan membuat kita lantas berkata-kata yang kasar, bahkan membuat fitnah yang membuat hubungan antar manusia semakin rusak. Mengelola hati agar tidak sempit dalam menghadapi kealpaan seseorang atau golongan tertentu merupakan kewajiban setiap muslim dalam mendakwahkan Islam. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik. Setelah itu, setiap kealpaan hendaknya kita insyati sebagai kelemahan umat manusia yang kerap berbuat keliruan, maka memberikan ampunan pada mereka yang salah menjadi komitmen lainnya dari usaha membangun persaudaraan antar umat manusia. Bahwa dendam-mendendam hanya akan lerai oleh ampunan dan penerimaan yang ikhlas. Tentunya kita berharap semoga berbagai macam konflik yang terjadi di belahan dunia ini antara Ukraina, Rusia, Sunni, Syiah, khususnya di Palestina, Rohingya dan lain sebagainya dapat diselesaikan dengan jalan damai. Semoga konflik dan perpecahan yang terjadi kemudian berubah menjadi kondisi yang diliputi oleh rasa menghargai, mencintai dan mengasihi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wal hakimul habib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fi sirri wal 'alan waf'alul khairat wajtanibu an-sayyi'at. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fil Palestin. Allahumma sabbitna bananahum wa anzil sakinah qulubuhum. Allahumma ansurna al muslimin wal muqaddifin fi kulli makan. Allahumma arhamil mustad'afin min ibadika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
Wazkurullaha azim yazkurkum, wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum, wa lazikrullahi